Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam satu anggaran. Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, cara membuat perubahan di aplikasi Arkas versi 4 ya. Di mana di sini kita akan memfokuskan untuk membuat perencanaan anggaran bagi yang Bapak Ibu ada perubahan atau revisi anggaran. Baik, nanti video ini Bapak Ibu nanti akan saya fokuskan setiap contoh satu ya. Jadi setiap contoh satu mungkin nanti ada yang penting akan saya contohkan dua. Fungsinya untuk menyingkat waktu karena tidak mungkin saya buat seluruhnya ya, kecuali kalau ada presentasi gitu ya. Nah, di sini saya hanya memfokuskan untuk contoh beberapa komponen yang saya anggap sangat penting dan urgent bagi Bapak Ibu di daerah masing-masing. Nanti mungkin ada perbedaan ya, saya mohon maaf karena ini saya mengacu pada tempat dan daerah yang ada di tempat saya, yaitu zona 1. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Di sini, nah, ini adalah perencanaan yang sudah saya buat, di mana sisa saldo tahap 1 saya itu 26689. Ya, sisa saldonya saya per pada saat saya melakukan perubahan. Nah, untuk penerimaan tahap 2 sendiri sekian, sehingga jumlah anggaran saya yang bisa saya revisikan atau yang bisa saya belanjakan yang belum terserap dalam perencanaan itu sekian, ya. Nah, sehingga di sini sudah saya buat honor, daya, jasa dan modal, jasa dan non modal, kemudian modal, ya di sini. Oke, yang pertama yang akan saya fokuskan pada pembahasan perubahan ini yaitu membuat perencanaan honor. Bagaimana cara membuat perencanaan honor? Ya, baik, honor ada banyak Bapak Ibu, maksudnya itu mungkin nanti berupa jasa, ya kan, jasa, baik itu tenaga ANBK, kemudian tendik atau guru atau jasa ekskul ya, nanti akan kita bahas. Tapi setiap kegiatan itu saya akan contohkan satu-satu karena untuk mempersingkat waktu saja. Kita langsung masuk ke Arkas Bapak Ibu. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat ada belum dianggarkan 11 ya. Ya, seperti video yang kemarin saya sampaikan, 11 ini bukan sisa saldo, tapi sisa dari pembelanjaan yang sudah digunakan. Oke, jadi seperti itu. Baik. Sebelum itu, di sini saya akan membuat penyisiran, yaitu menghapus anggaran yang tidak perlu, ya, anggaran yang tidak perlu. Maksudnya apa? Anggaran di sini, kalau Bapak Ibu lihat, nah, honor saya di sini itu ada perubahan Bapak Ibu, di mana ada beberapa guru yang per bulan Juli itu beliau sudah keluar. Maksudnya sudah mengikuti, ada yang keterima P3K, ada yang resign, dan mungkin ada yang sudah pensiun gitu ya. Jadi di sini akan saya hapus guru yang tidak saya rencanakan di tahap kedua. Ya, ini adalah inisial saja. Oke, saya akan fokus. Nah, di sini Bapak Ibu, saya akan cari guru. Di sini saya blur ya Bapak Ibu, karena ada inisial guru. Saya cari guru yang keluar. Ada 1, 2, 1, 2, dan 3 ya. 1, 2, 3. Nah, ini keterima PPK dan yang satunya resign ya. Jadi ini yang saya hapus. Ya, saya hapus terlebih dahulu. Kita hapus. Nah, bagaimana caranya? Ada garis 3 di sini ya.
Kemudian kita klik, kemudian edit detail anggaran. Nah, di sini akan muncul Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, Juli ini ada tanda seperti ini ya, lingkaran. Ini kalau memang Juli beliau itu sudah keluar, maka kita hapus. Cara menghapusnya tidak perlu dinolkan seperti ini Bapak Ibu ya, kemudian di nol gitu. Enggak, tidak seperti itu. Tapi kita langsung aja klik bulatan kecil di sini, di atas nih bulan ini, Desember kita hapus, November kita hapus, Oktober kita hapus, September kita hapus, Agustus kita hapus, Juli juga kita hapus. Sehingga tersisa yang sudah terrealisasi atau sudah digunakan. Nah, kalau sudah kita perbarui. Kita klik perbarui, klik lagi perbarui. Nah, otomatis di situ sudah masuk ya. Ini ya. Ini nama guru beliau akan masuk dan sudah tidak bisa dirubah lagi dengan ketika klik tanda 3 di sini hanya ada lihat detail anggaran saja, tidak ada edit ya. Selanjutnya atas nama guru tersebut dia juga terima PPK ya. Saya klik edit dulu. Nah, di sini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ini tidak bisa dihapus karena sudah terrealisasi. Yang bisa dihapus yaitu yang mulai Desember sampai dengan bulan Juli. Kita hapus saja dengan klik tanda kecil bulat di atas bulan. Sampai bulan Juni, kemudian klik perbarui lagi. Nah, dia sudah masuk di sini. Oke. Selanjutnya kita cari Bapak Ibu ya guru lagi. Nah, ini guru tersebut juga keluar ya. Kita edit data anggaran. Nah, di sini Januari sampai Juni tidak bisa kita edit ya karena sudah terpakai, maka kita hapus saja mulai Desember. Nah, yang bisa masih tersisa sampai dengan Juli. Kemudian kita perbarui lagi. Oke. Dia sudah masuk dan tidak bisa diedit lagi ya Bapak Ibu. Oke. Nah, selanjutnya guru yang sudah keluar kita sudah keluarkan. Nah, sekarang kita akan mengganti bagaimana cara merubah anggaran guru atau tendik yang sudah yang ada perubahan. Nah, di sini Bapak Ibu ada perubahan dari honor kemarin ya. Kemudian jumlah jamnya juga berubah, nominalnya juga berubah. Ya. Maka saya hapus juga untuk anggaran di sini karena sudah tidak bisa saya anggarkan sesuai dengan nominal yang kemarin karena berbeda nominal, maka saya juga hapus ya. Juga hapus honornya. Oke, Januari. Nah, di sini memang sama jamnya tapi nominalnya berbeda Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat di sini ini per bulannya 1.600.000 yang kemarin di sini sudah naik ya. Sudah ada kenaikan gitu ya, nominalnya ada kenaikan gitu. Maka kita hapus juga karena berbeda nominal dan berbeda hari. Oke, perbarui. Nah, silakan lakukan seperti itu sampai benar-benar guru atau tendingnya sudah terrevisi semuanya. Baru nanti kita masuk pada perencanaan anggaran honor. Baik Bapak Ibu, untuk ini untuk honor sudah saya bersihkan, sudah saya telusuri dan sudah saya revisi karena ada perbedaan antara bulan Juli sampai Desember. Nah, sekarang selanjutnya kita mau menggunakan anggaran honor yaitu sesuai dengan Juknisbos nomor 63 tahun 2022 karena masih belum ada revisi
Juknis ya, masih menggunakan nomor 63 tahun 2022. Nah, di situ disebutkan bahwasanya pada pasal 40 anggaran BOS untuk honor itu maksimal 50% dari anggaran keseluruhan jumlah alokasi. Yaitu di mana ada persyaratan diberikan pada guru atau tenaga kependidikan. Ya, jadi ini 50% itu untuk guru dan tenaga kependidikan. Ya, jadi yang memang benar-benar mendapat SK dari kepala sekolah terkait sebagai PTK ya, pegawai pendidik dan tenaga kependidikan. Di mana untuk tendik sendiri itu syaratnya bukan PNS atau ASN dan tercatat di Dapodik per 31 Agustus tahun berjalan, tahun anggaran kemarin berarti ya kan. Kemudian memiliki NUPTK itu untuk guru atau pendidik. Sedangkan untuk tenaga kependidikan dia itu berstatus sama bukan sebagai aparatur sekolah, aparatur negara, juga ditugaskan atau mendapatkan SK ya, atau mendapatkan SK dari kepala sekolah. Nah, tapi di sini ada beberapa perbedaan antar daerah kemungkinan ya. Jadi saya mohon maaf bila ada perbedaan. Tapi di sini nanti yang akan saya jelaskan yaitu pembayaran honor sesuai dengan juknis dan juga sesuai dengan aturan di daerah tempat saya ya, di zona 1 wilayah saya. Baik, di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat, ini adalah honor yang akan saya rencanakan tahap 2, di mana maksimal honor 50% saya itu 149.375. Jadi 50% dari penerimaan kita sama dengan nilai tahap pertama penyaluran atau tahap kedua penyaluran, nilainya sama. Ya, jadi 50%-nya dari anggaran keseluruhan itu sama dengan penerimaan per tahap. Nah, di sini honor tahap 1 yang terpakai jumlahnya sekian ya. Jadi ini adalah honor penerimaan terpakai tahap 1. Kemudian honor terpakai yang akan saya rencanakan di tahap 2 sekian. Nah, kalau diakumulasikan maka dia masih di bawah ya, tersisa Rp200 dari anggaran 50%. Nah, seandainya ini saya buat seandainya nih. Di tahap 1 itu ternyata 75 juta gitu ya seandainya. Ini seandainya Bapak. Nah, di sini otomatis dia akan merah karena ada sisa minus 312.520. Jadi lebih dari 50%. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini memang saya saya setting seperti ini agar saya mengetahui dapat memanage berapa persen yang saya anggarkan untuk honor. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk realisasinya kita akan membuat perencanaan. Saya akan membuat perencanaan dengan contoh ya di Arkas ini. Nanti saya akan membuat perencanaannya, bagaimana membuat perencanaan honor, bagaimana membuat perencanaan tenaga pendidikan, bagaimana membuat perencanaan honor ANBK, dan bagaimana membuat perencanaan honor seperti pemilah sampah atau pemungut sampah ke TPS ya, dan juga bagaimana membuat honor jasa pelatih ekskul dari luar ya. Ini bukan pembina tapi jasa pelatih. Jasa pelatih itu berarti pelatih dari luar ya. Bukan guru yang membina, juga bertugas sebagai pembina ekstrakurikuler. Oke, langsung saja Bapak Ibu. Yang pertama kita membuat honor guru terlebih dahulu. Bagaimana cara membuat honor pendidik atau guru di aplikasi Arkas. Seperti biasa, tambah kegiatan di sini. Kemudian apa kegiatan yang ingin Anda anggarkan? Di sini ketik saja honor. Maka di sini ada pembayaran honor. Selanjutnya di sini rekening belanja. Kita klik ketik saja honor juga. Di sini ada banyak. Kita pilih yang honor tenaga pendidik atau honorarium guru. Belanja jasa tenaga pendidik
atau honorarium guru ya. Kemudian pada uraian, pada saat kita klik akan muncul nama-nama guru dan ber-NUPTK ya tentunya. Nah, tapi di sini saya blur ya dikarenakan identitas biasa. Saya akan masukkan guru yang tadi yang bisa ya, yang maksudnya itu yang bisa di sini, yang bisa saya anggarkan. Nah, ini beliau. Lalu kita akan buat per bulannya. Karena dimulai dari bulan Juli, maka saya cari bulan Juli. Maaf ya, harga satuan terlebih dahulu. Harga satuan kita cek dulu. 45 ya. Karena maksimalnya 47 sekian. Batas SSH-nya milik saya ya, tempat saya. Di sini saya masukkan 45.000. Lalu Juli saya masukkan berapa total jumlah pengajarnya? 80. 80 satuannya kita pilih JPL, jam pelajaran ya, jam pelajaran. Nah, lakukan ini setiap bulan ya, setiap bulan bisa Juli, Agustus sampai dengan kita tambah. Lalu kita pilih Agustus sama 80 dan otomatis satuannya mengikuti. Lakukan ini sampai dengan bulan Desember ya. Kalau sudah, silakan masukkan ke anggaran. Silakan tambah masukkan anggaran sini. Kalau sudah ya, kalau Agustus, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember sudah dimasukkan semua, baru masukkan ke anggaran ya. Nah, dia akan masuk di sini Bapak Ibu. Bila ada kesalahan, maka ini bisa diedit ya, kita klik 3, edit detail anggaran. Maka di sini dia kita bisa edit seandainya tambah bulan gitu ya, Juli, Agustus, kemudian September gitu. Nah, kita tambah saja bulannya di sini. Kemudian kita pilih bulannya. Kita pilih bulan, karena ini Juli, Agustus, kita pilih bulan September ya. Kemudian tambah lagi Oktober. Kemudian tambah lagi November. Dan kita tambah lagi Desember. Nah, jangan lupa masukkan jumlahnya, yaitu 80, 80, 80, dan 80. Ya. Ini sudah semua. Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Kalau sudah, kita klik perbarui. Dia sudah masuk otomatis ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan membuat perencanaan anggaran tendik ya Bapak Ibu, atau pendidik atau tenaga admin ya. Nah, untuk tenaga admin kita akan mungkin ada sedikit perbedaan ya antara Bapak Ibu guru semuanya di tempat masing-masing. Mungkin ada aplikasinya sedikit berbeda dengan milik di tempat saya, maka saya mohon maaf ya. Karena kan di sini saya membuat perencanaan sesuai tempat wilayah saya, tapi kemungkinan tidak berbeda jauh ya dari tempat saya. Di sini saya hanya akan memberikan contoh secara umum, Bapak Ibu. Oke, langsung saja kita tambah kegiatan Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada pembuatan perencanaan anggaran tenaga pendidikan atau tendik. Nah, kita tambah kegiatan. Nah, pada kegiatan di sini kita masukkan saja honor
Nah, di sini ada pembayaran honor tenaga administrasi. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat ya, honor tenaga administrasi termasuk pengembangan standar pembiayaan. Berarti dia termasuk pada honor 50%. Ya, honor tenaga administrasi. Lalu pada rekening belanja kita ketikkan saja jasa. Nah, di sini ada belanja tenaga administrasi ya. Kemudian Bapak Ibu di sini bisa dicari. Nah, ini ya, belanja jasa tenaga administrasi. Kita akan dipilih saja. Nah, pada uraian kalau kita ketik atau kita klik itu nggak ada nama seperti guru. Ya, tapi Bapak Ibu, ya mungkin sedikit berbeda dengan tempat Bapak Ibu. Kalau kemarin itu ada yang namanya honorarium penunjang pelaksanaan pelaksana kegiatan administrasi. Nah, ini kalau tahun kemarin ya, honorarium penunjang pelaksana kegiatan administrasi ya. Nah, bisa diketikkan seperti ini atau yang lebih spesifik Bapak Ibu bisa diketikkan nama dari tenaga admin tersebut. Tenaga admin. Kita contohkan dengan catatan tenaga admin tersebut sudah terdata ya. Maksudnya gimana? Silahkan cari saja di pencarian data G3 ya. Ini adalah tendik saya Bapak Ibu. Mungkin agak sedikit ribet ya kalau dari Bapak Ibu kemungkinan, tapi memang prosedurnya di tempat saya memang seperti itu. Di GTK ini kita ketikkan nama yang sesuai dengan nama yang terdata di Dapodik, kemudian cari saja tempat Bapak Ibu tinggal ya di sini saya pilih sesuai dengan tempat saya dan kotanya saya pilih kota tempat saya. Saya pilih kotanya tempat kota saya. Ini biarkan saja Bapak Ibu. Kemudian kita klik cari GTK ya. Nah, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini hasil pencariannya beliau sudah register akun SIM PKB dan sudah aktif ya, sudah aktif di Dapodik dan juga sudah terdata. Nah, ini kita copy saja. Kemudian kita copy ya. Kemudian kita baru masukkan ke arkasnya ya. Kita pastekan saja. Nah, nanti pihak dinas atau tempat saya biasanya disebut penyelia akan mendata, akan mencari atas nama guru tersebut, atas nama tendik tersebut apakah sudah aktif. Nah, itu lebih valid ya, lebih valid. Kita masukkan harga satuan ya sesuai dengan yang akan kita lampirkan, kita rencanakan. Seperti guru kita pilih mulai Juli sampai dengan Desember 20 maksimal 20 hari ya. Sini satuannya kita ketik UH. Maaf, hari ya, ya maaf. Kita ketikkan hari ya, UH ternyata nggak ada ya orang hari ya. Hari ya. Nah, 20 hari itu maksimal dari tenaga pendidikan. Ya. Lalu kita bisa tambah bulan. Kita masukkan lagi bulannya yaitu Agustus 20 bulan. Maaf 20 hari. Lalu kita tambah lagi
pilih bulannya, yaitu September 20, kemudian Oktober, kita masukkan hari, kemudian November, kita masukkan bulan, kita isi 20, kemudian yang terakhir Desember, kita masukkan 20. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ini sudah selesai. Maka silakan klikkan masukkan ke anggaran. Ya, lakukan hal ini pada tenaga pendidikan yang kalau dianggarkan 7 ya 7, 2, 2, 3, 3. Dengan catatan yang tadi saya sampaikan. Kita masukkan ke anggaran. Nah, baik Bapak Ibu. Untuk selanjutnya yaitu pemungut sampah ya atau memilah sampah untuk dibuang ke TPS ya, dari sekolah untuk dibuang ke tempat sampah atau TPS. Nah, ada beberapa perbedaan Bapak Ibu antara pemilah sampah dan upah ya pengambil sampah guna dibuang ke TPS atau tempat pembuangan sampah. Nah, silakan ketik tambah kegiatan pada uraian kegiatan. Bila Bapak Ibu itu menganggarkan tenaga kebersihan yang dari sekolah, maka dia termasuk anggaran 50%. Ya, yang 50% itu maksimal. Nah, seperti apa? Contohnya di sini saya masukkan kebersihan. Ya, pembayaran honor penjaga sekolah, satpam, pegawai kebersihan ini termasuk honor 50% kegiatannya. Jadi kalau kalau tempat saya yaitu jadi kalau tempat saya Bapak Ibu bukan ini ya, kalau untuk pemilah sampah atau upah pengambil sampah biasanya tempat saya kan ada upah pengambil sampah nih. Maka bukan yang saya masukkan di kegiatan bukan pembayaran honor penjaga sampah atau kebersihan. Karena ini akan masuk pada 50% tersebut. Yang saya masukkan di situ pada kegiatan untuk upah pengambil sampah yaitu untuk kegiatan ya silakan ketikkan saja SAMPAH ya, yaitu pembayaran retribusi keamanan dan sampah. Silakan masukkan klik saja pilih yang ini. Lalu pada rekening belanja kita ketik saja jasa dan pilih saja belanja jasa tenaga kebersihan. Kemudian pada uraian kita pilih pengelolaan pengangkutan sampah sekolah ke TPS ya. Ini yang saya masukkan untuk pemilah sampah atau upah pengambil sampah. Nah, di sini maksimal per bulannya 600 ya. Nah, tempat saya mungkin ada beberapa yang berbeda, silakan sesuaikan. Yang penting jangan diambang batas atas 600.000. Ya, seandainya kita masukkan saja 200.000. Nah, silakan pilih, kemudian sesuaikan dengan bulannya. Ini saya contohkan saja Bapak Ibu ya, karena tempat saya tidak saya anggarkan itu. Cuma saya contohkan Juli sampai bulan berapa, sampai Desember ya, buat sampai Desember. Kita akan tambah bulan di sini. Kemudian lakukan di sini jumlahnya yaitu 1 bulan. 1 bulan ya 200.000, kemudian pilihannya di sini satuannya bulan ya. Nah, kalau sudah silakan masukkan ke anggaran kalau memang ada, kalau nggak ada ya nggak usah dibuat ya. Ini saya contohkan saja Bapak Ibu. Silakan klik masuk ke anggaran. Nah, di sini dia sudah masuk. Nah, apabila ada kesalahan silakan klik tik 3 garis 3 kemudian edit detail anggaran dan apabila mau menghapus langsung aja hapus semua ya Bapak Ibu. Hapus semua itu maksudnya hapus kegiatan detail di sini. Kita hapus. Ya,
untuk yang selanjutnya yaitu tukang, honor tukang. Nah, bagaimana untuk honor tukang, Pak? Kita masukkan tambah kegiatan. Nah, pada kegiatan ini tukang tersebut itu untuk apa gitu ya? Contohnya nih, perbaikan. Nah, perbaikan apa? Perbaikan pengecatan, perbaikan atap bocor, silakan ya dipilih. Kemudian pada rekening belanja kita ketik saja jasa, lalu pilih jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum atau upah tukang. Pada uraian kegiatan kita pilih kepala tukang. Nah, perkiraan harga berapa? Di sini 157 ambang batas atas. Padahal di tempat saya harusnya itu lebih ya, 160.000 per hari. Kalau harian gitu ya. Nah, tapi di sini kita mengikuti aturan dan sistem yang ada. Maka silakan masukkan sesuai dengan ambang batasnya di sini. Oke. Lalu buat per bulannya berapa? Seandainya ini 150.000 per hari, per hari. Di sini jumlahnya per harinya 1. Kemudian di sini satuannya hari. Nah, kalau ada 2 tukang, Pak, berarti 2. Satuannya bukan hari, tapi orang. Nah, ini ya, Bapak Ibu, cara membuatnya seperti itu. Karena kita tidak bisa membuat kegiatan yang sama, rekening yang belanja yang sama, dengan uraian yang sama berbeda-beda. Maksudnya berbeda-beda itu bagaimana? Kita contohkan ya. 150 bulan Juli ya, kita anggap bulan Juli, 1 orang. Ini hari ya. Kita buat hari ini. Oke, kita pilih, kita masukkan ke anggaran ya, kita masukkan ke anggaran. Nah, kemudian kalau memang kita buat sisip gini ya, sisip uraian. Kita pilih lagi kepala tukang lagi, 150.000 kita buat yang sama. Seandainya Bapak Ibu ada 2 tukang, contohnya mau buat berbeda-beda gitu ya. Kita buat 1 hari. Kita masukkan ke anggaran. Nah, kegiatan tidak dapat dianggarkan. Lihat kegiatan sebelumnya. Nah, di sini Bapak Ibu kita tidak bisa membuat anggaran yang sama dengan kegiatan yang sama dalam satu kegiatan. Maka saran saya, ini saya hapus dulu ya. Maka saran saya, mana tadi? Oh iya, tadi sudah saya hapus. Ya, saya masukkan lagi. Perbaikan. Kemudian jasa atau tukang. Di sini kita pilih kepala tukang 150. Pada bulan Juli. Nah, di sini silakan Bapak Ibu masukkan aja kalau seandainya ada 3 tukang gitu ya. 3 sini berarti orang, bukan hari, Bapak Ibu. Orang, 3 orang. Nah, 3 orang berapa hari seandainya gitu ya kan? Nah, sekarang ada polemik lagi nih. Kalau 3 orang 10 hari, Pak, bagaimana? Nah, karena kita tidak bisa menggunakan apa namanya? Orang hari lagi. Seandainya ini OH gitu ya. Orang hari OH. Nah, ini nggak bisa, Bapak Ibu. Kalau kita maksa OH gitu ya, OH. Masukkan ke anggaran. Ini tidak bisa ya, karena di sini tidak ada. Satuannya tidak terdata OH. Maka kita langsung aja kalikan 3 kali 10 hari berarti 30. Nah, di sini berarti apa? Di sini kita bisa buat hari. Nanti bisa kita pada saat realisasi kita bisa membuat 30 hari ini menjadi terpisah ya, walaupun kegiatannya sama ya. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu. Kalau sudah silakan masukkan ya. Nah, berhubung saya di sini tidak ada, maka saya batalkan saja. Oke. Itu cara membuat upah honor untuk kegiatan tukang. Nah, selanjutnya untuk tenaga ANBK ya, ANBK.
Bagaimana kalau untuk ANBK, Pak? Nah, untuk ANBK di sini kita tambahkan kegiatan, pada kegiatan ketik saja ANBK, ya maaf, asesmen. Nah, berbasis ya, berbasis komputer ya, ini simulasi dan pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer. Lalu pada rekening belanja kita masukkan honor juga. Nah, di sini kita ketik belanja jasa tenaga pendidik atau honorarium guru. Lalu pada uraian kita pilih honor teknisi, proktor, honor pengawas. Ya, silahkan pilih saja di antara mereka. Di sini ada pendidik TK KBTPA, pelatihan guru PAUD, pendidikan PPT, pendidikan TK Balai RW, biaya jasa pelayanan bagi guru di sekolah formal yang diselenggarakan oleh masyarakat. Beda ya dengan kita. Tes minat dan bakat. Di sini juga ada. Mungkin untuk yang lain yaitu. Nah, di sini saya contohkan honor proktor ANBK dulu Bapak Ibu. Untuk honor teknisi, ANBK dan pengawas sama ya kegiatannya. Sila kita masukkan ke honor ANBK. Ya. Honor proktor ANBK. Nah, di sini batas maksimalnya 50.000. Ingat untuk honor proktor dan teknisi itu hari ya, bukan sesi. Kita masukkan seandainya pelaksanaannya itu simulasi ini. Simulasi, kemudian simulasi dia itu ada berapa? 1, 2, 2 kali ya, 2 hari. 2 hari, kemudian gladi bersih 2 hari, kemudian utama 2 hari, berarti ada 6 ya. Di bulan September kita masukkan 6. Kalau kita masukkan sesi, nah nggak ada ya Bapak Ibu ya. Kita masukkan hari. Nah, kemudian silakan tambahkan, masukkan ke anggaran. Berarti jumlahnya yaitu 300.000. Silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi di sini bukan satuan sesi ya, untuk honor proktor dan teknisi. Tapi kalau pengawas satuannya menggunakan sesi untuk pengawas ANBK. Nah, di sini berarti kita bisa memilih hari ya, berapa bisa memilih hari, juga bisa memilih. Coba kita masukkan honor pengawas sama 50.000 juga. Nah, berapa hari? Karena di sini kalau kita milih sesi enggak ada ya. Ini sesi. Kegiatan juga enggak ada. Adanya jam, tapi di sini bisa Bapak Ibu isi buah ya, buah. Isi hari juga bisa, terserah ya. Kalau Bapak Ibu adanya apa gitu. Karena satuan buah nggak ada, nggak mungkin ya. Sesi juga nggak ada, adanya saset atau paket ya, satu paket gitu. Mungkin seperti itu, 6 paket ya, 6 paket itu bisa dibuat seperti itu. Tapi bisa diusulkan ya nanti ke dinas terkait sesi ya, satuan-satuan yang lain. Nah, di sini saya contohkan saja per hari ya, hari seandainya karena dia itu 2 hari, maka dia karena per hari itu ada 2 sesi, per harinya itu 2 sesi, maka dia 4 ya, karena ada 1, 2 untuk pengawas 1, 2 lagi untuk pengawas kedua, 4 hari seperti ini ya. Padahal harusnya hari ya, sesi ya maksud saya. Ya, tapi karena kita mengikuti ya ikuti aja seperti ini Bapak Ibu, karena satuannya kalau kita itu tidak ada ya sesi, kita tidak bisa memilih sesi. Nah, ini tidak bisa ya. 1, tidak ada semua sesi di sini. Maka silakan pilih sesuai dengan mungkin buah atau apa. Ya, menyesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Ya, karena di sini saya tidak ada anggaran untuk ANBK. ANBK dianggarkan oleh pendanaan yang lain, maka saya tidak masukkan.
Nah, untuk selanjutnya yaitu jasa pelatih ekskul. Nah, untuk jasa pelatih ekskul saya akan buat beberapa ya kegiatan contoh, mungkin nanti bisa disalurkan. Saya akan contoh di sini tambah kegiatan. Pada kegiatan ketik saja ekstra ya. Nah, di sini akan saya sebutkan satu persatu Bapak Ibu ya. Bila Bapak Ibu ada ekstrakurikuler PMR, maka ikuti pelaksanaan ekstrakurikuler PMR ya. Bila Bapak Ibu memiliki pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler untuk pembelian barang, ya bisa seperti ini ya, pembelian barangnya. Nah, untuk kegiatan seni budaya ini biasanya saya gunakan untuk ekstra tari ya, ekstra tari, ekstra seni bela diri, ekstra kayak apa namanya, kayak bela diri, karate, kemudian taekwondo dan lain sebagainya. Itu bisa di seni dan budaya. Kemudian drum band ya, bisa band, bisa drum band dan lain sebagainya. Kemudian untuk pelaksanaan evaluasi kegiatan ekstrakurikuler ini hanya berupa pemberkasan ya, hanya seperti kertas, tinta printer, ATK-nya dan lain sebagainya. Kemudian English Club ini untuk English Club ya, untuk English, untuk English Class dan lain sebagainya. Ke pramukaan ini untuk pramuka. Kemudian eh, karya ilmiah remaja ini untuk ya untuk karya-karya ilmiah ya. Mungkin ada unggulan apa gitu ya. Paskibrah, olahraga ini bisa ya, olahraga itu seperti futsal, sepak bola, atletik dan lain sebagainya ya. Kemudian untuk pelatihan ya, mungkin ada pelatihan tenaga ekstrakurikuler. Nah, ini untuk TI, informatika dan TIK komputer. Untuk selanjutnya di sini jurnalistik ya, ini juga bisa, teater, teknologi informatika juga bisa dimasukkan di sini tadi. Kemudian di sini ada ekstrakurikuler keagamaan, bisa samroh, bisa kiroah, bisa BTQ, bisa dan lain sebagainya. Dan di sini saya contohkan saja satu ya Bapak Ibu. Di sini saya contohkan ini ya, keagamaan. Kemudian pada rekening belanja kita ketik saja jasa. Nah, kemudian kita pilih saja belanja jasa tenaga ahli. Lalu di sini kita ketik saja, kita pilih jasa pelatih ekskul ya. 150 per bulan. Silakan sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kita nggak bisa lebih dari ini. Nah, berapa jam? Ya, seandainya bulan Juli dia itu mengisinya 2 jam, maka silakan masukkan jam. Ya. Atau hari, terserah satuan Bapak Ibu yang menentukan. Lalu silakan masukkan ke anggaran. Buat kalau ini dibuat per bulan, maka silakan tambah bulan sampai dengan Desember. Ya, silakan masukkan ke anggaran. Karena di sini saya nggak ada, maka saya tidak memasukkannya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu untuk cara membuat pembayaran ya, cara membuat perencanaan anggaran honor ya di Arkas versi 4.0.6. Nah, mungkin ada yang kurang dari pembayaran honor bisa komen di kolom komentar Pak, cara membuat pembayaran ini dan itu mungkin nanti akan saya berikan tanggapan ya. Bila memang itu penting, maka saya akan balas yang terpenting terlebih dahulu. Untuk yang mungkin sudah saya jelaskan di video, silakan cari. Jadi saya tidak bisa mungkin silakan lihat video ini, silakan lihat video ini. Berarti bukan berarti saya nggak menjawab karena takut menyita waktu ya, menyita waktu saya juga karena saya tidak hanya menangani Arkas juga operator juga guru dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya yaitu pembayaran listrik, baik itu berupa token, ya untuk daya ya, baik itu listrik, telepon, air maupun langganan internet. Nah, di sini di perencanaan saya
pada listrik, ya di sini saya menggunakan token Bapak Ibu, bukan menggunakan listrik yang biasanya, ya. Nah nanti, tapi saya akan memberikan contoh ya, nanti Bapak Ibu bagaimana karena menyesuaikannya ya, silakan disesuaikan saja. Di sini saya ada token 5 kali per bulan ya, per bulan ada 5 token. Kemudian ada Telkom ya, Telkom. Kemudian ada telepon ya, untuk air nanti saya akan berikan contoh, listrik juga nanti saya akan berikan contoh. Nah, di sini saya akan berikan contoh yang secara umum milik saya terlebih dahulu. Ya, pertama kita hapus dulu karena ada perbedaan nih Bapak Ibu, ada beberapa perbedaan baik itu token listrik. Kalau Telkom sama ya, jadi saya tidak merubah, biarkan seperti ini karena sama setiap bulannya. Nah, untuk telepon ada perbedaan juga ya, perbedaan. Maka saya hapus yang token dan telepon terlebih dahulu. Nah, untuk Telkom ini sudah karena sama ya, sama semuanya, stagnan ya, bahasanya itu tidak ada perubahan ya, maka saya tidak merubah. Cuma nanti saya hanya akan memberikan contoh saja. Oke, kita masuk ke Arkas, Bapak Ibu, langsung kita di sini kita cari ya, kita masuk ke Januari. Bisa juga Juli, terserah ya, tapi saya di sini mau memberikan contoh. Edit, tile anggaran. Kemudian, nah di sini kan 408 nih kemarin karena hanya 4. Sekarang per Juli kemarin naik ya 5. Maka saya hapus dulu. Mulai dari Desember sampai dengan maaf, sampai dengan Juli ya. Juli sampai Desember saya hapus, kemudian saya klik perbarui. Nah, lalu di sini internet ini kan 657.900 sama ya setiap bulannya kita cek. Nah, 657.900. Jadi saya tidak menganggarkan kembali karena sama ya, sudah sama 657.900 setiap bulannya. Ya. Kecuali kalau ada perubahan, Bapak Ibu silakan dihapus dulu baru nanti buat perubahannya. Oke, kemudian ada biaya telepon sudah Januari, oh karena ini ya, Februari karena tiap bulan ada perbedaan ya. Februari hilang, Maret udah habis, April habis juga, Mei. Nah, ini ya. Mei apakah masih bisa di ini habis ya. Juni. Nah, Juni biaya telepon kelurahan. Nah, di sini kemarin Juni ya Bapak Ibu, Juni di sini Nah, di sini Bapak Ibu, saya Juni sudah kenapa ini aktif? Karena kan kemarin ada sisa ya. Ternyata habisnya itu kurang dari ini, tapi habisnya 61941. Nah, yang saya anggarkan 76.000 tapi dibelanjakan hanya 61, maka ada sisa. Tapi di sini kita tidak bisa menghapus karena ini akan otomatis masuk pada belum dianggarkan. Jadi tidak perlu disisir ya. Saya di sini hanya akan menghapus mulai November, Oktober, September, Agustus, Juli, dan Desember ya. Karena Desember saya berbeda ya. Perbarui. Nah, Desember yang telepon saya hapus juga. Nah, di sini ya, di sini sudah dibelanjakan 0. Ya, sudah dibelanjakan 0. Berarti belum saya belanjakan. Maka di sini saya nolkan. Ya, saya nolkan. Kemudian baru saya perbarui. Ya, ingat sudah dibelanjakan berapa dan belum dibelanjakan berapa. Kalau memang belum dibelanjakan, di sini masih sudah dibelanjakannya masih 0, masih bisa kita hapus. Ya, kita nolkan karena kalau kita dihapus di sini kita perbarui ini tidak bisa. Maka kita cukup nolkan saja perbarui. Ya, hapus. Nah,
Sudah selesai untuk telepon ya. Nah, untuk listrik sendiri, bagaimana untuk listrik? Nah, token ya, kita kembali ke Januari. Token listrik kita sudah Februari, kita cari token listriknya. Kalau masih menyala seperti atas ya, ini kan sudah mati nih Bapak Ibu. Ya, masih lihat di tetelan anggaran sudah habis ya. Kita cari sampai dengan yang aktif. Apakah ada yang belum terbelanjakan token listriknya? Juni, ya, nah ini ya Juni, Juli belum, tadi sudah saya hapus. Agustus ada, September, Oktober, November, Desember. Adakah token listrik? Nggak ada ya, memang sudah saya hapus token listriknya. Nah, di sini berarti kita sudah bisa membuat perencanaan daya. Silakan masuk di bulan Juli. Baru kemudian kita tambah kegiatan. Di sini saya masukkan token ya terlebih dahulu. Saya masukkan token dengan tambah kegiatan listrik. Ya, pembayaran rek listrik. Kemudian di sini kita masukkan juga listrik pada rekening. Belanja tagihan listrik. Pada uraian, kita pilih biaya token listrik 100.000 per bulannya. Di sini maksimal 102 ya, maka saya ketik saja 102. Karena maksimum di tempat saya itu 103.000 ya. Tapi kita tidak bisa mengetik 103.000, harus mengikuti batas atasnya. Nah, jumlahnya yaitu karena saya mulai Juli itu 5 bulan, 5 kali per bulan, maka saya ketikkan 5. Nah, 5 buah bisa, lembar bisa. Tapi di sini saya buat buah ya, 5 buah token. Kemudian saya buat lagi Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kita masukkan Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oke, masukkan 5, 5, 5, 5, 5. Ya, karena stagnan, jadi bisa saya buat per bulannya sama. Ya, kecuali kalau Bapak Ibu berbeda, maka harus berbeda pula. Ya, yang penting harganya juga berbeda, Bapak Ibu. Kita masukkan ke anggaran. Nah, di sini sudah masuk ya, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Dengan ditandai titik kuning berarti sudah masuk ke bulannya masing-masing. Nah, kemudian kalau listrik bagaimana Pak? Nah, kalau listrik biasanya Bapak Ibu berbeda-beda tiap bulan. Silakan klik ketik saja, tambah kegiatan. Pada kegiatan kita masukkan listrik. Rekening listrik, rekening belanja listrik juga. Belanja tagihan listrik. Nah, kita pilih yang biaya tarif listrik umum yang atas ya, yang kedua dari bawah ya, bukan yang ini. Kenapa yang ini? Kalau yang ini ada harga atas, batas atasnya, jadi kita tidak bisa membuat anggaran sesuai dengan per bulan ya. Jadi yang kita masukkan yaitu listrik umum yang atas ya, nomor 2 dari bawah. Nah, di sini batas atas 0, batas bawah 0. Maka kita masukkan seandainya anggaran listrik Bapak Ibu yaitu 749.560. Nah, ini di bulan Januari, bulan Juli. Nah, maka silakan masukkan bulan Juli. 1 sini per bulan ya, bulan. Nah, ini kalau sama semua 749.560, jadi Bapak Ibu bisa membuatnya Juli, Agustus, September, Oktober, November sampai Desember itu 749.560 semuanya. Tapi kalau Bapak Ibu membuatnya itu per bulannya berbeda karena kita mengetahui nominal pembayaran listrik itu sekarang kan bulan September ya, pada saat saya buat ini adalah bulan September. Maka Juli, Agustus, September otomatis kan kita mengetahui nominal berapa pembayaran dari listrik tersebut.
Maka kita buat aja Juli sekian, kemudian kita nambah ya, masukkan ke anggaran. Ini hanya bulan Juli. Kemudian kita sisipkan aja, kita sisip uraian pada belanja tarif listrik. Kemudian pilih lagi yang biaya tarif listrik umum. Nah, karena ada perbedaan antara Juli Agustus, maka saya sisipkan. Seandainya di sini habisnya itu 845.670 karena berbeda dengan bulan Juli, maka silahkan masukkan di sini bulan Agustus ya, 1 bulan. Nah, kemudian masukkan anggaran. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat ini Agustus berbeda dengan Juli. Nah, ini bulan Juli 749.560, sedangkan Agustus yaitu 845.670 ya. Maka buat perbedaan karena kita sudah mengetahui nominalnya. Kecuali Bapak Ibu mau dibuat rata ya, setiap bulannya menjadi 1 juta semua. Silakan buat langsung 1 juta mulai Juli sampai Desember ya. Seperti itu cara membuatnya Bapak Ibu. Di sini karena saya tidak ada, saya edit detail anggaran, saya hapus dulu ya. Nah, baik. Untuk internet seperti itu, untuk listrik seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau token seperti yang saya contohkan tadi, untuk listrik seperti yang saya contohkan barusan. Nah, untuk selanjutnya internet ya, internet. Nah, langganan internet. Nah, seandainya internet ada dua Pak, gimana? Kalau langganan internet ya kita tambah kegiatan. Nah, di sini internet saya ada satu, stagnan ya, mulai Juli, Agustus, September. Nah, di sini biaya langganan internet saya 657.900. Sudah sama, stagnan setiap bulan ya. Saya buat sama semua karena masih sama, tidak ada naik dan turun. Tapi di sini saya contohkan saja Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ibu ada, kita masukkan internet. Kita pilih pembayaran iuran internet, di sini kita masukkan internet. Belanja kawat fax milik internet, di sini ada tadi saya pilih yang mana ya? Biaya langganan internet. Nah, di sini batas bawah dan atas beda. Nah, di sini kalau Bapak Ibu kan tadi saya 657.900. Nah, kalau Bapak Ibu sama, nggak perlu kita buat ulang. Tapi kalau Bapak Ibu contohnya di sini ada dua ya, ada dua. Satunya 657.900, satunya 497.700. Ini contohnya Bapak Ibu. 497.500, sorry. Ini contoh. Maka silakan buat aja dengan nominal yang berbeda. Ya, jangan sama. Ini 497.500 ya. 497.500 ya. Coba kita contoh ya. Ini apakah boleh atau tidak gitu ya. Kita sama-sama belajar. Di sini 1, di sini bulan. Kita coba masukkan. Nah, bisa. Ya, Juli bisa. Ini juga bisa. Cuman perbedaannya adalah di nominal. Ini biaya langganan internet 1, ini biaya langganan internet 2 ya. Dengan nominal yang pertama 657, yang kedua 497.500. Tapi kalau nominalnya sama Bapak Ibu, maka tidak bisa dibuat dua kali seperti ini. Ya, cukup tambahkan saja seperti ini. Silakan tambahkan 2 ya, 2. Karena ini sudah terpakai, kalau Juli ada 2, maka silakan tambahkan nominalnya 2. Yang penting di sini masih bisa kita edit, tapi kalau sudah mati seperti ini tidak bisa kita edit. Ya. Seperti itu. Saya hapus dulu yang tidak saya angkatkan. Nah, oke selanjutnya di sini saya adakan apa namanya? Telkom sudah, saya hapus dulu. Telkom sudah, telepon ya, telepon Juli, Agustus, September berbeda ya. Juli, Agustus, September, dan Desember berbeda. Maka saya buat Juli sendiri, Agustus sendiri, September sendiri, dan Desember sendiri. Desember ini hanya pelengkap ya, Bapak Ibu.
Nanti mungkin ada sisa dari sini, jadi saya bisa tambahkan geser ke sini ya. Ini Juli, saya buat Juli terlebih dahulu. Tambah kegiatan, di sini telepon, pembayaran rek telepon, di sini bisa telepon, belanja tagihan telepon. Nah, di sini kita pilih yang biaya telepon Badan Dinas Bagian Rumah Sakit Satpol yang mana ya? Yang sini, nah yang ini ya, biaya telepon kelurahan puskesmas atau sekolah ini ya. Lalu di sini batasnya itu 350. Sedangkan milik saya yang bulan Juli itu hanya 61941. Saya masukkan yang ini saja. Masukkan di sini, yang penting masih di batas bawah. Kemudian saya pilih Juli, pilih 1 di sini bulan. Oke, saya masukkan ke anggaran bulan Juli. Nah, kemudian untuk di bulan Agustus berbeda juga ya. Di bulan Agustus 67493. Maka saya buat lagi untuk bulan Agustus. Saya copy dulu. Bulan Agustus cukup saya sisipkan di sini ya. Di ini biaya telepon Bapak Ibu. Ya, ini ada informasinya, biaya telepon kelurahan puskesmas. Cuma di sini saya blur karena ada nama beberapa ya. Nah, ini saya edit ya. Garis 3 saya klik, edit maaf, edit sisip ya, sisip uraian. Nah, cuma nanti saya bedakan bulan ya, ini untuk Agustus. Di sini saya pilih yang ini tetap. Di sini nominalnya yang untuk bulan Agustus. Di sini saya pilih Agustus. 1 bulan. Saya masukkan anggaran. Dia akan otomatis masuk ke Agustus, Bapak Ibu. Begitupun juga dengan September dan Desember ya. September, Agustus, September dan Desember berbeda ya. Nah, untuk Oktober bisa kita langsung buat Oktober dan November jadi satu kesatuan anggaran ya. Satu kesatuan anggaran itu maksudnya bagaimana? Kita coba masukkan untuk Oktober ya, untuk Oktober dan November ya, karena sama. Oktober dan November. Saya sisip dulu untuk Oktober dan November. Ya, ini untuk Oktober dan November. Karena sama nilainya. Oktober 1 bulan. Ini November 1 bulan juga. Karena sama, jadi bisa saya buat langsung 2 bulan. Ya, 2 bulan dengan nominal yang sama. Oktober dan November. Yang penting beda bulan. Ya. Kemudian September dan Desember itu ada perbedaan. Ya, seperti itu contoh untuk apa namanya Telkom ya, untuk yang untuk telepon ya. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya contohkan air ya. Di sini saya tidak ada air Bapak Ibu, jadi saya kosongi. Tapi saya akan memberikan contoh kepada Bapak Ibu sekalian ya. Bagaimana cara membuat perencanaan air di aplikasi Arkas ya. Seperti biasa tanpa kegiatan, ada kegiatan kita ketik saja air. Nah, kemudian pembayaran langganan air kita pilih. Di sini juga kita masukkan air. Kemudian belanja tagihan air kita pilih. Nah, di sini kita pilih yang bisa yang nomor 1. Kalau biaya pemakaian air yang ini ya ada batas atasnya. Nah, kita pilih yang bagian atas sendiri ya Bapak Ibu. Ini ada batas bawah dan batas atas 0. Jadi kita bisa masukkan kurang lebih dari apa namanya yang penting sesuai dengan anggaran kita. Contohnya anggaran kita cuma untuk air itu hanya 400 ya, 450.000. Maka bisa ya. Yang penting di sini batasnya. Nah, kalau ada perbedaan tiap bulan, maka silakan buat seperti telepon tadi ya. Juli, Agustus, September berbeda nominalnya, maka silakan bisa buat seperti itu. Atau langsung Bapak Ibu buat rata semuanya 500 ya, bisa seperti itu. Kemudian tambahkan bulannya sesuai dengan bulan tujuan. Kalau Juli ya bulan Juli. Kemudian silakan tambah ke anggaran kalau memang sudah ada anggaran yang kita mau menambahkan kegiatan untuk biaya pemakaian air ini. Nah, berhubung di sini saya tidak ada, maka saya tidak membuatnya Bapak Ibu. Tapi ini adalah contohnya seperti itu.
Bila ada perbedaan tiap bulan, maka buat nominal sesuai dengan bulannya, ya. Oke. Nah, untuk kegiatan daya sudah selesai, Pak. Untuk selanjutnya kita akan membuat perencanaan pembelian belanja buku ya, belanja buku. Nanti akan saya contohkan beberapa buku terkait buku bagaimana cara membelanjakan. Oke. Baik Bapak Ibu, di sini selanjutnya yaitu membuat perencanaan buku ya. Nah, perencanaan buku saya ini di bulan September untuk kemarin ya pada saat penganggaran awal. Nah, cuman ada beberapa perbedaan ya, perbedaan jumlah dan mungkin ada perbedaan nominal. Nah, kita cari dulu di sini pertama pendidikan Pancasila ya di sini. Kita lihat referensi dulu. Nah, di sini ada pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 ya. Ini saya contohkan kelas 7 dulu Bapak Ibu. Untuk kelas 8 nanti sama ya, mungkin sama ya, nggak jauh beda gitu. Nah, coba di sini pendidikan agama Islam kelas 7 ya. Saya contohkan kelas 7 Bapak Ibu. Di sini nah ini ya kelas 7. Nah, saya edit dulu. Nah, nominalnya apakah sudah sama dengan nominal di sini? Nah, di sini ternyata 23.200 ya. 23.200. Cek. Nah, ternyata maaf ya. Ini PKN ya, PKN. Sorry. Saya cari yang sama dulu, yang PAI ya. Nah, ini ya pendidikan agama Islam 23.200 ya, sudah sama. Tinggal saya edit. Nah, di sini 100 ya, padahal di sini ada penurunan yaitu 80 ya, ada 80, semuanya 80. Ada 80 ya, 1 2 3 ada 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, ada 8. Pertama PAI 80 dengan harga yang sama, berarti saya tidak merubah anggarannya karena memang batasannya 23.200 ya. 80. Kemudian saya perbarui, dia masuk di sini. Kemudian ada PKN yaitu 12.600 sama dengan data milik saya, sama ya. Jadi saya hanya mengurangi jumlahnya saja. Anggarannya tetap sama ya. Nah, ini saya lakukan sampai nanti benar-benar sudah terverifikasi, sudah terrevisi ya. Nah, bagaimana sih Pak cara membuat perencanaan buku? Membuat perencanaan buku ya, membuat perencanaan buku, silakan tambah kegiatan Bapak Ibu. Nah, di sini pada menu kegiatan kita bisa memilih yang namanya literasi bisa ya. Kalau ini untuk pengayaan ya literasi. Tapi kalau Bapak Ibu mau membelikan buku paket atau buku bacaan siswa, itu buku ya. Kemudian saya pilih penyediaan buku teks yang utama, ya, pengadaan buku pelajaran pokok atau buku teks utama peserta didik ya. Saya pilih yang ini. Saya seperti ini. Tapi terserah Bapak Ibu mau pilih yang mana. Pada rekening belanja kita pilih saja cetak. Nah, di sini ada belanja alat bahan untuk kegiatan kantor, bahan cetak dan penggandaan. Kita ketik ini. Nah, di sini ya. Di sini kita bisa pilih buku ya. Contohnya ini buku ini. Buku apa? Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka. Nah, bisa ya Bapak Ibu bisa cari di sini Kurikulum Merdeka atau mungkin Bapak Ibu sudah cari gitu ya di SSH ya yang hampir sama. Insya Allah kalau di SSH tempat saya itu nama bukunya itu sudah sesuai ya Bapak. Ya, jadi ini contohnya buku siswa pendidikan Pancasila. Saya copy saja, ini saya ambil dari SSH
SPKS ya tempat saya, copy di uraian. Nah, di sini sudah ada pilihan Bapak Ibu. Kita tinggal pilih kelas 7 apa kelas 8. Nah, ini kelas 8, ini kelas 7. Kita pilih yang kelas 7. Ya, kelas 7. Lalu berapa harganya? Di sini 12.600. Apakah sudah sesuai dengan SSH? Sama ya, 12.600. Kalau sudah sama, silahkan masukkan 12.600. Ini sudah sesuai HED-nya ya, harga eceran tertingginya. Kemudian bulan berapa Bapak Ibu mau merencanakan pembelian? Di sini saya buat September. Nah, kemudian jumlahnya berapa? Tadi 80, saya masukkan 80 sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu dan jumlah siswanya. Kemudian satuannya yaitu buah ya, karena satuan buku tidak ada, hanya buah. Kemudian silakan masukkan ke anggaran ya. Oke, kalau sudah, karena saya tadi sudah memasukkan, jadi saya tidak perlu ya, saya batalkan. Tinggal Bapak Ibu kalau mau beli seperti itu caranya. Nah, itu untuk membuat cara membuat perencanaan buku ya di aplikasi Arka seperti itu Bapak Ibu. Jadi tinggal kita ada nggak di situ di Arkas kita itu buku yang akan kita beli. Nah, bagi Bapak Ibu yang tidak ada nama bukunya bisa ya kita bisa komentar di kolom komentar, silakan komentar saja. Nanti akan saya jawab ya. Seperti itu Bapak Ibu caranya. Baik, Bapak Ibu sudah ini tinggal kita masukkan belanja non modal dan belanja modal. Nah, sebelum kita memasukkan belanja modal dan non modal, adakah pembelanjaan yang belum terrealisasi yang memang mau kita hapus ya, tidak kita angkat. Kita seleksi terlebih dahulu mulai Januari sampai Desember ya. Kita seleksi. Nah, di sini ada nggak belanjaan modal yang, nah ini ada internet ini kenapa? Bulan apa di detail anggaran? Oh ya, memang ini 1 bulan ya Bapak Ibu. Ini memang 1 bulan, 1 tahun, jadi memang dia tidak apa namanya tidak mati seperti ini garisnya, sehingga dia masih aktif ya. Nah, kita cari yang pembelanjaan non modal yang masih aktif ya. Kita telusuri dan seleksi mulai Januari sampai Desember. Kosong. 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 Kita cari yang pembelanjaan non modal ya. Modal dan non modal yang masih aktif, yang memang tidak kita belikan dan kita hapus ya. Juni. Nah, ini ada laptop Store Core i5 ya. Nah, ini di sini bulan Juni sudah kita belanjakan dengan anggaran 11.799.966, tapi terrealisasi 11.799.300. Jadi ada kembalian. Kita tidak perlu menolkan atau menyesuaikan ya, klik penyesuaian atau klik gunakan anggaran, karena dia akan masuk langsung otomatis di belum dianggarkan sini. Jadi yang kita perlu kosongkan yaitu bulan Oktobernya, karena memang tidak ada pembelian laptop saja, kemarin hanya belanja untuk menghabiskan ya, anggaran. Jadi kita ketik saja, kita hapus dengan cara klik yang tombol bulat di atas ini, kemudian kita perbarui karena tidak ada pembelian. Dan juga materai kita ketik di sini karena masih aktif ya, kita seleksi. Nah, di sini bulan Desember kita hilangkan karena tidak ada, perbarui. Kemudian fotokopi, kita edit detail anggaran. Di sini dianggarkan 4.000, dibelanjakan juga sudah 4.000. Desember kita nolkan, sehingga di sini tersisa hanya daya yang memang per 1 tahun ya, yaitu biaya langganan internet yang masih aktif
runtut ya, mulai Januari sampai Desember sehingga dia belum bisa menutup. Kemudian kita masuk ke Juli. Juli di sini ada map rapot ya, kita klik di sini masih aktif map rapotnya Bapak Ibu. Nah, sudah dibelanjakan 0, bisa dibelanjakan 100. Nah, maka saya kosongkan ya, saya nolkan sini sehingga di sini 0 ya, kita bisa perbarui. Nah, yang penting ini belum dibelanjakan. Kita ya hapus. Nah, sini kita cek lagi. Nah, tidak ada, sudah tidak ada pembelanjaan apa namanya, modal atau non modal. Sudah tidak ada lagi ya Bapak Ibu yang dibelanjakan untuk apa, pembelanjaan daya apa, non modal dan modal. Sudah saya telusuri dan sudah saya seleksi, sudah saya hapus yang memang tidak jadi dibeli, maka saya hapus. Saya anggarkan kegiatan yang lain. Baik, saya di sini ada yang pembelian komputer keyboard include mouse. Ya, komputer keyboard include mouse termasuk. Oke, kita tambah kegiatan di bulan apa ya? Kita cek dulu. Di bulan September ya, di bulan ya September, bulan September ya. Untuk komputernya ya September, betul-betul di bulan September. Bulan September ya, saya masuk. Kemudian tambah kegiatan, kita ketikkan saja di sini HNBK, maaf, asesmen ya, asesmen berbasis komputer. Kemudian di sini pilih aja, ketik saja Bapak Ibu seperti ini. Belanja atau bahan kegiatan kantor bahan komputer. Kemudian uraian yaitu mouse ya, kita klik mouse. Nah, komputer keyboard include mouse yang weird ya. Yang weird ini. Sini 234 210 apakah sama? 234 200 ya di sini. Maka saya kurangi. Ini 234 200. Karena ini sudah terbeli ya sebenarnya untuk apa NBK. Ya, di sini saya buat September 10 unit. Nah, kita masukkan. Oke. Sudah, di sini sudah masuk Bapak Ibu. Ya. Lalu di bulan ini juga buku sudah saya masukkan. Modal, kita masuk di modal. Di modal ini bulan September, nah, monitor ya untuk ANBK juga. Di sini saya masuk ke di sini Bapak Ibu. Kemudian di sini tetap masih ANBK ya. Ya maaf. Asesmen. Untuk kegiatan asesmen sebenarnya itu ya. Kemudian kita ketikkan saja rekeningnya yaitu belanja modal peralatan komputer lainnya. Kemudian uraiannya kita masukkan yang tadi monitor ya. Ini contoh saja Bapak Ibu. Monitor LED 22 inch. Ya, ini. Kemudian di sini 2197800. Apakah sama? Sama ya, 2197800. Ini kita hanya perencanaan. Jadi semuanya nanti terserah dari dinas masih siapa enggak, kalau enggak ya dianggarkan dari anggaran yang lain. Ini 10 unit. Kemudian kita masukkan ke anggaran. Ini sudah. Ya, seperti itu Bapak Ibu cara membuat perencanaannya. Nah, Bapak Ibu, kalau dirasa sudah semua, kita cek ya.
Baik, pada finalisasi di sini, periksa RKAS ARKAS 1 tahun berupa draft, karena belum terkirim ter-ACC ya, sehingga berupa draft. Apakah sudah sesuai dengan perencanaan? Ya, maksudnya kita bisa review, lalu periode salur tahap 2, kemudian kita cetak. Nah, di sini saya sudah punya contohnya ya, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini silakan Bapak Ibu cek. Saya biasanya langsung ngecek pada honor ya. Honor saya. Nah, pembayaran honor di sini apakah sudah sesuai dengan perencanaan? Kalau sudah, pasti semuanya sudah ya. Ya nggak semuanya maksudnya. Nah, di sini jumlah anggaran ya 149374800. Kita cek. Maaf, ini ya. 149374800. Nah, sudah sesuai. Jadi kurang dari 50% honor gaji yang kita miliki. Ya, maka kita sudah kita anggap sesuai gitu ya Bapak Ibu. Ini contoh kecil saja. Nah, bila sudah semuanya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bisa klik ajukan pengesahan. Pak, apakah kita bisa backup? Silakan ya Bapak Ibu bisa backup seperti contoh pada video saya yang ini. Silakan Bapak Ibu cari saja pada video dengan judul seperti video tersebut pada video saya tersebut cara backupnya. Nah, di sini saya tidak perlu membackup Bapak Ibu karena bukan saya anggap semuanya benar, tapi di sini saya nanti backup ketika sudah pengesahan. Nah, karena saya sudah punya backupan sebelum Juli ya, Agustus ya, tutup di Agustus sehingga saya tidak perlu membackup lagi. Yang penting saya punya rinciannya. Nah, kalau sudah kita klik ajukan pengesahan ya, di sini ada tombol ajukan pengesahan. Kita klik saja lalu ajukan pengesahan. Kita tunggu, yang penting internet harus aktif Bapak Ibu. Internet harus aktif ya. Kemudian kita tutup. Nah, lalu kita cek status. Nah, tutup. Kita menunggu pengesahannya. Ya, kita sambil menunggu, kita kembali. Nah, nanti kalau sudah di ACC, Bapak Ibu, maksudnya ada konfirmasi dari dinas, silakan cek status. Maka di sini kita cukup cek status terbaru ini, Bapak Ibu ya. Nah, baik itu nanti kalau ada revisi ataupun sudah disetujui, maka silakan cek status di sini. Nah, di sini kertas kerja masih dalam proses. Kalau sudah di ACC, nanti sudah di sini sudah disahkan ya, sama seperti ini. Baik, mungkin sekiranya ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf apabila kurang mengena atau kurang memahami atau kurang jelas bagi dari saya yang saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya sang pemikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam satu anggaran.